Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN SMP kelas 9. Bagaimana kabarnya semua pagi ini? Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap terjaga, tetap diberi kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, mari sejenak kita mengawali dengan doa. Semoga segala aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di sisinya. Bagi anak-anakku yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mohon izin saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, melanjutkan pertemuan kita minggu lalu tentang lembaga negara di Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke lembaga legislatif dan akan lanjutkan ke lembaga yudikatif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan setelah pembelajaran selesai, anak-anakku bisa paham mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, khususnya lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Itu yang penting. Kemudian bisa juga memahami bagaimana hubungan antar lembaga negara di Indonesia, bagaimana sikap saling mengawasi antar lembaga negara yang ada di Indonesia. Baik, kita masuk ke materinya. Ini kemarin sampai kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan presiden. Jadi presiden selaku kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, ini kita menganut ya, di mana presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena sistem pemerintahan yang kita anut itu adalah sistem pemerintahan yang kita kenal dengan kabinet presidensial. Nah, apa wewenangnya, apa kewajibannya, dan apa haknya presiden dan wakil presiden Indonesia? Yang pertama, bahwa presiden berhak ya memegang kekuasaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kedua, berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR. Jadi DPR ini sebagai lembaga legislatif bekerja bersama dengan presiden dalam membuat undang-undang. Jadi rancangan undang-undang itu selain dari DPR, boleh juga dari presiden. Kemudian presiden juga berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian ada kewajiban presiden. Presiden berkewajiban untuk memegang teguh. Nah, ini ada kata-kata memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini ada komitmen, ada janji yang harus dipenuhi oleh seorang presiden, bahwa seorang presiden akan bertindak seluruh-seluruhnya
akan berbakti kepada nusa dan bangsa, akan bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Tidak lagi bekerja hanya untuk kepentingan partai politik pendukungnya. Jadi kalau seorang presiden sudah menjadi presiden, dia harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, walaupun dia didukung oleh partai-partai politik tertentu. Tapi dia sudah menjadi milik bersama, milik rakyat. Presiden juga memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Bagaimana kalau ada kondisi negara untuk perang? Maka ini juga di sini ada kewenangan presiden untuk menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian, dan ketika ada perjanjian dengan negara-negara lain, itu adalah wewenang presiden. Namun tetap dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga berwenang untuk mengangkat duta besar dan konsul yang akan ditempatkan di negara-negara lain. Dalam pengangkatan duta ini, presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian juga dalam menerima penempatan duta negara lain, itu harus mendapat pertimbangan DPR. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Pasal 14 ayat 1. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, ini sebuah pertanyaan. Silahkan dicari jawabannya nanti ya di Google. Mengapa dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi itu meminta pertimbangan MA, sedangkan untuk pemberian amnesti dan abolisi itu cukup meminta pertimbangan DPR? Ini mohon dicermati ini. Ya, ini nanti akan kalian secara lebih mendalam akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut dalam pendidikan yang lebih tinggi di SMA atau perkuliahan nanti. Jadi sekali lagi mohon catatan tadi, mengapa pemberian gerasi dan rehabilitasi itu memperhatikan pertimbangan MA atau harus meminta pertimbangan MA, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi itu meminta pertimbangan DPR. Lalu presiden berhak untuk membentuk Dewan Pertimbangan. Kalau dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, itu salah satu lembaga negara yang dihapuskan. Kemudian sebagai gantinya sekarang ada Dewan Pertimbangan yang akan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kita mengenal Watimpres ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Presiden juga berwenang untuk mengangkat menteri-menteri. Nah, kalau presiden yang mengangkat menteri, maka otomatis yang berhak untuk memberhentikannya juga adalah presiden. Inilah salah satu ciri dari kabinet presidensial, di mana menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Lalu dalam pembahasan rancangan undang-undang, presiden akan bersama dengan DPR membahasnya dan memberikan persetujuan serta pengesahan. Jadi setelah sebuah rancangan undang-undang disetujui bersama, maka presiden akan mengesahkannya. Lalu salah satu hak presiden juga itu adalah mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Ya, dengan persetujuan DPR, mengajukan 3 calon hakim konstitusi, kemudian menetapkannya. Ya, menetapkan 9 orang. 9 orang itu 3 dari presiden, 3 yang diusulkan oleh DPR, dan 3 yang diusulkan oleh Mahkamah Agung. Anak-anakku sudah paham bahwa untuk pemilihan presiden di Indonesia itu satu paket ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan. Nggak bisa setelah terpilih presidennya baru cari wakil. Jadi presiden dan wakil itu satu pasangan. Dan itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Dulu pemilihan presiden itu oleh anggota MPR.
sekarang langsung oleh rakyat. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1, 6A ayat 1, merupakan salah satu revisi amandemen yang ketiga. Kemudian untuk menjadi presiden dan wakil presiden, dia harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik sebelum pemilu. Jadi seorang presiden dan wakil presiden itu harus mendapat dukungan dari partai-partai politik yang ada. Lalu untuk menjadi presiden, dia harus memiliki suara 50% lebih. Ya, 50% lebih dalam pemilu. Dengan sedikit-sedikitnya 20% di setiap provinsi. Jadi ada 34 provinsi, minimal dia mendapatkan 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah dari jumlah provinsi Indonesia. Jadi kalau provinsi di Indonesia ada 34, maka minimal seorang presiden mendapatkan kurang lebih 20% dari setengah. Setengah dari 34 berarti 17. Ya, minimal di 17 provinsi itu mendapatkan suara paling sedikit 20%. Jika ternyata tidak ada, jadi misalnya dalam pemilu itu tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat, tidak ada yang mencapai angka 50% atau lebih, siapa yang jadi presidennya? Maka diadakan pemilu susulan, pemilu lagi, di mana pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 1 dan 2 itu dihadapkan, lalu dipilih oleh pemilu kembali. Dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang akan jadi presiden. Lalu apakah seorang presiden bisa dihentikan? Apakah seorang presiden bisa dijatuhkan dari jabatannya? Ya, di impeachment, dimakzulkan. Bisa. Karena itu diatur juga dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pasal 7B ayat 2 amandemen ketiga dikatakan bahwa presiden dapat saja ya dihentikan manakala anggota DPR berpendapat, jadi DPR bukan DPR langsung ya yang menghentikannya, tapi DPR berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Terutama itu korupsi itu, dan tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kalau DPR menganggap presiden telah melakukan pelanggaran hukum, maka DPR akan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Nah, untuk itu MK akan mengadakan pemeriksaan. Wajib ini, MK wajib memeriksa, mengadili, dengan catatan bahwa pendapat DPR tadi yang menganggap bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum itu mendapat dukungan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna. Jadi harus mendapat dukungan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR. Jadi kalau kurang dari 2/3 yang hadir pada sidang itu, maka itu tidak memenuhi syarat. Nah, dari 2/3 yang hadir ini harus lagi mendapat dukungan dari 2/3 dari mereka. Kalau itu terpenuhi, barulah MK berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili, dan akan memberikan putusan paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Nah, selanjutnya, jika itu terbukti, maka DPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian itu kepada MPR. Ini ada agak rumit jalurnya, tapi itu bisa. Lalu MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Nah, ini lagi MPR juga akan bersidang
dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota. Lalu disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Ini juga setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan. Hasilnya apa? Kalau usul DPR tadi tidak diterima, ya, ternyata hasil rapat di MPR itu tidak menerima, maka presiden dan atau wakil presiden akan terus menjabat melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau usul DPR tadi diterima oleh MPR, maka presiden dan atau wakil presiden diberhentikan. Ya. Lalu bagaimana jika terjadi kasus terjadi kekosongan wakil presiden? Wakil presiden mungkin berhalangan tetap atau meninggal dunia misalnya. Terjadi kekosongan wakil. Bagaimana ini? Siapa yang menggantikan? Maka dalam hal ini presiden akan mengajukan 2 calon. Jadi presiden yang mengajukan 2 calon ke MPR. Lalu MPR setelah menerima ini paling lambat 60 hari setelah menerima 2 calon yang diajukan presiden akan menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih wakil presiden. Jadi nanti untuk wapres terpilih ini dipilih oleh MPR karena adanya kekosongan tadi. Untuk presiden ini, wakil presiden ini anak-anakku akan mendapat nanti materi lebih lanjut di perkuliahan. Ini dasar-dasarnya saja di sini, bahwa lembaga negara yang ada di Indonesia, apakah itu lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan kabinetnya, lembaga legislatif DPR dan DPD, serta lembaga yudikatif dalam hal ini MA dan MK, itu adalah 3 lembaga negara yang mendapat tugas yang berbeda-beda namun tidak terpisahkan. Berbeda dengan ajaran trias politika yang asli, itu adanya pemisahan kekuasaan terhadap 3 lembaga negara ini. Kita bisa melihat bahwa bagaimana presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta, memberi amnesti abolisi, itu harus dengan persetujuan atau bahkan meminta pertimbangan DPR. Demikian pula untuk pemberian gerasi dan rehabilitasi, ini meminta pertimbangan dari MA. Lalu ke kabinet atau kementerian, bahwa sistem pemerintahan yang kita anut itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Jadi sekali lagi ketika orang berbicara tentang sistem pemerintahan, maka itu adalah untuk membandingkan antara sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. Bahwa presiden itu akan dibantu oleh menteri-menteri. Jadi menteri-menteri ini nantinya diangkat juga diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri akan mengurusi ya bidang-bidang tertentu. Kayaknya kita mendengar banyak menteri-menteri. Ada menteri pendidikan menangani bidang pendidikan. Menteri Perekonomian menangani masalah perekonomian, Menteri Kelautan, Menteri Keuangan. Jadi semua menteri-menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi membantu presiden. Karena dia menteri-menteri itu adalah pembantunya presiden, maka yang berhak mengangkat dan memberhentikannya juga adalah presiden. Lalu bagaimana dengan hubungannya dengan daerah? Ya, bahwa kita ini bangsa Indonesia ini kan
terdiri atas daerah-daerah provinsi, ada 34 ya daerah provinsi, dan itu dibagi lagi atas kabupaten-kabupaten dan kota. Misalnya untuk Kalimantan saja itu ada berapa provinsi sekarang? Ada Kalimantan Timur yang kita tempati saat ini, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Lalu ada Pemekaran, yaitu Kaltara, Kalimantan Utara. Ada 5. Itu provinsi di Kalimantan saja. Nah, provinsi terbagi lagi atas beberapa kabupaten kota. Misalnya Kalimantan Timur, itu terbagi di atas beberapa kabupaten kota. Ya, yang kita ini kebetulan berada di ibu kota provinsi sekaligus ibu kota kota. Ya, kita berada di kota Samarinda, salah satu kota yang ada di Kalimantan Timur. Ada Balikpapan, kemudian yang dekat-dekat dengan kita berbatasan itu ada Kutai Kartanegara, ada Bontang, ya, ada Kutai Timur, ada Kutai Barat, ya, dan beberapa kabupaten kota lainnya, ya, ada Kabupaten Pasir, ada PPU. Lalu bagaimana hubungannya? Kan setiap provinsi ini yang mempunyai pemerintah sendiri, dalam hal ini gubernur. Lalu di bawah gubernur lagi daerah-daerah itu, kabupaten kota tadi ada bupati dan wali kotanya. Nah, disinilah bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur sendiri dan bupatinya itu dipilih secara demokratis, ya, dipilih melalui pemilu. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan pemilu ya. Di Samarinda, dan aku kalau melihat beberapa baliho ya, kalau sempat keluar rumah melihat beberapa baliho, ada beberapa pasangan, itu ada 3. Ada pasangan siapa ya, Pak Barkati dengan Pak Darlis, lalu pasangan Pak Andi Harun, lalu pasangan siapa lagi yang satunya. Itu ada 3 pasangan yang akan bersaing, ya, akan berkompetisi dalam pemilu ini, dan itu dipilih rakyat yang menentukan nanti. Nah, pemilu ini nanti diharapkan sangat demokratis, jujur, sesuai dengan asas pemilu, luber dan jurdil. Ya, semoga kita berharap pemilihan bupati dan wali kota nanti berjalan lancar sehingga terpilih, ya, kalau di Samarinda ya terpilih wali kota yang memang dikehendaki oleh rakyat, yang bisa membawa perubahan, ya, melanjutkan pembangunan yang sudah ada sebelumnya dan memperbaiki atau meningkatkannya lagi. Misalnya sebagai contoh ya, kita Samarinda nih, masalah utama itu adalah banjir misalnya. Kondisi beberapa daerah yang kumuh seperti Pinggiran Karamumus yang sekarang sebagian besar sudah dirapikan, ya. Karena itu daerah green belt, daerah jalur hijau. Nggak boleh sebenarnya ada rumah-rumah yang dekat dengan jalur hijau itu. Ada batasnya berapa meter dari jalur itu sehingga sungai itu bisa tetap menjadi ekosistem yang bagus untuk hidupnya ikan-ikan. Nah, pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, bekerja sama dengan DPRD di daerahnya, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Jadi setelah otonomi daerah, ya, otonomi daerah itu memberi kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengatur seluas-luasnya, ya, semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya. Silakan daerah-daerah benahi daerahnya masing-masing. Misalnya untuk Samarinda, saya silakan saudara Syahri Jaang urusi Samarinda dengan baik. Ya. Jadi itu bupati atau wali kota diberi kewenangan penuh, ya, untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan. Jadi tujuan otonomi daerah ini memberikan kewenangan kepada daerah, ya, memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada rakyatnya. Dalam bidang apa saja? Dalam banyak hal, kecuali, nah ini, ada 6 bidang yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, setelah adanya otonomi daerah, yang mana yang 6 itu? Yang pertama adalah bidang pertahanan. Ya. Kedua bidang keamanan. Kalau pertahanan dan keamanan digabung, maka ini menjadi 5 saja. Tapi kalau ini dipisah pertahanan dan keamanan, maka itu akan menjadi 6 kewenangan pemerintah pusat yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat setelah otonomi daerah. Otonomi daerah itu 1999. Jadi saya beri contoh misalnya pertahanan, ya. TNI itu di pusat sana dan daerah-daerah tunduk pada pimpinan di pusat. Tidak boleh daerah membuat sendiri tentara, misalnya tentara nasional, ya tentara kota Samarinda, tentara kota Tenggarong, tidak boleh. Makanya namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Sama polisi. Nah, di bidang keamanan, kepolisian juga begitu. Tidak ada polisi Samarinda, ya. Polisi. Kalau semua nanti daerah-daerah masing-masing punya tentara dan polisi dengan masing-masing kewenangannya tersendiri terlepas dari pusat, ini akan berisiko menjadi timbulnya perang saudara karena mereka bersenjata. Oleh karena itu, bidang pertahanan, keamanan itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bidang yang lainnya apa? Bidang keuangan atau moneter. Di sini dalam penentuan mata uang itu pemerintah pusat. Nggak boleh daerah-daerah bikin sendiri mata uang sendiri. Misalnya Kalimantan Timur karena dekat dengan Malaysia lalu pakai ringgit. Ya silakan aja pakai ringgit, tetapi mata uang yang berlaku adalah rupiah. Di bidang itu sudah 3, terus bidang berikutnya apa? Bidang justisi, peradilan. Ya, lembaga peradilan dari pengadilan negeri di kabupaten kota, lalu ada pengadilan tinggi di provinsi, lalu ada Mahkamah Agung dan MK di tingkat pusat. Selain itu, yang kelima adalah bidang agama. Ini agama menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak boleh ada suatu daerah yang membatasi daerahnya hanya untuk agama tertentu. Bapak beri contoh misalnya, Bali hanya untuk umat Hindu misalnya, Maluku hanya untuk Nasrani, Aceh hanya untuk Islam. Tidak bisa gitu. Jadi agama ini diatur oleh pemerintah pusat sehingga daerah-daerah tetap melaksanakan pelayanan kepada semua masyarakat di tengah-tengah perbedaan agama tadi. Berikutnya, yang terakhir adalah politik luar negeri. Bidang politik luar negeri itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Apa artinya? Daerah-daerah tidak bisa begitu saja menjalin hubungan ya, dengan negara-negara lain tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Walaupun itu adalah bidang perdagangan, perekonomian. Nah, jadi di bidang lain silakan daerah, di bidang pendidikan, kesehatan, silakan daerah berlomba-lomba mensejahterakan rakyatnya. Tapi untuk 6 bidang tadi itu tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Bapak mengulanginya, pertama bidang pertahanan, kedua keamanan, ketiga moneter, fiskal atau keuangan, keempat justisi atau peradilan, kelima adalah masalah agama, dan kedam politik luar negeri. Kalau tadi pertahanan dan keamanan dijadikan satu, maka itu tinggal menjadi 5. Jadi ini adalah kewenangan pemerintah pusat setelah otonomi daerah. Lalu kita ke DPR. Bahwa DPR ini salah satu tugas utamanya sebagai lembaga legislatif, ya dari kata-kata legislatif, lege itu membuat, membentuk. Jadi DPR ini tugasnya membuat atau membentuk undang-undang. Untuk menjadi anggota DPR itu dipilih melalui pemilu.
Apakah anggota DPR dapat diberhentikan? Dapat. Dan itu ada undang-undang yang mengaturnya tersendiri. Apa fungsinya DPR? Ada 3 fungsi utama DPR. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu fungsi untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nanti di sini DPR akan bekerja sama dengan Presiden. Lalu yang kedua fungsi anggaran. Fungsi budget, ya budgeting, yang menghitung anggaran. Berapa anggaran yang dibutuhkan negara ini dalam setahun misalnya. Itu dikalkulasi, dihitung. Itu fungsi DPR yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan atau controlling. Dalam hal ini, DPR itu punya fungsi mengawasi pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi 3 fungsi ini, legislasi atau membentuk undang-undang, anggaran, ya fungsi budgeting atau anggaran, menyusun anggaran belanja negara, dan kemudian fungsi controlling atau fungsi pengawasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 20A ayat 2 pada amandemen yang kedua ini. Lalu wewenangnya apa? Berwenang untuk mengajukan usul untuk memberhentikan presiden. DPR tidak bisa memberhentikan presiden, tapi DPR berhak untuk mengajukan usul untuk pemberhentian presiden dan wakil presiden. Itu diatur dalam pasal 7B ayat 1. Dan beberapa kewenangan lain seperti memberi pertimbangan presiden dalam hal menyatakan perang, perjanjian, perdamaian, ya pengangkatan duta dan konsul, penerimaan dan penempatan duta negara lain, pemberian. Nah ini tadi pemberian amnesti dan abolisi, tuh. Dan ada hak, ya, ada hak DPR. Ada namanya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Apa hak interpelasi itu? Jadi DPR begini, kalau pemerintah, ya misalnya presiden mengambil kebijakan menaikkan BBM, ya, menaikkan tarif dasar listrik, contoh lagi yang lain. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka DPR itu berhak untuk meminta penjelasan, meminta keterangan kepada pemerintah berkait dengan kebijakan tadi. Nah, jadi hak DPR untuk meminta penjelasan atau meminta penjelasan kepada DPR berkait dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hidup orang banyak. Ya, kalau seperti tadi BBM itu ya akan menyangkut orang banyak itu. Listrik juga menyangkut hak hidup orang banyak. Inilah dikatakan dengan hak interpelasi. Lalu hak angket yang mana? Hak angket ini hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar undang-undang. Jadi jika pemerintah melaksanakan sesuatu, membuat sebuah kebijakan yang ternyata kebijakan itu diduga melanggar undang-undang, maka DPR berhak melakukan penyelidikan. Inilah yang dikatakan dengan hak angket. Itu. Jadi ini sekilas tentang DPR. Tadi mengenai fungsinya, ada 3 fungsi utamanya: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lalu haknya itu ada hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Mohon nanti ini diperdalam lagi. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, juga berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR ini akan dibahas oleh DPR kemudian bersama dengan Presiden. Jadi DPR ini kerjasama dengan Presiden dalam hal pembuatan dan pembahasan rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan bersama. Jika mendapat persetujuan bersama, jadi jika sebuah rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama, artinya mendapat persetujuan dari Presiden dan
DPR, maka itu akan disahkan dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disepakati. Jadi, nah bagaimana dalam hal ternyata rancangan undang-undang tidak disahkan? Presiden tidak mengesahkan. Maka rancangan undang-undang tersebut setelah lewat dari 30 hari itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi kalau sudah dibahas bersama, sudah mendapat persetujuan, tetapi tidak mendapat pengesahan, tidak disahkan oleh Presiden, maka 30 hari setelah rancangan undang-undang tersebut disepakati dan disetujui, maka dia akan tetap menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 20 ayat 5 amandemen kedua. Jadi kalau sudah mendapat persetujuan, otomatis akan mengesahkan undang-undang. Bagaimana jika rancangan undang-undang itu ternyata tidak mendapat persetujuan bersama? Tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Jadi tidak bisa lagi ada persidangan pada waktu itu, tidak bisa lagi diajukan. Itu sekilas tentang DPR. Lalu ada DPD. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini anggotanya dipilih dari setiap provinsi. Jadi setiap provinsi nanti memiliki anggota DPD di Senayan. Mereka dipilih melalui pemilu dan jumlahnya sama. Ya. Jadi anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu, jadi 34 provinsi itu jumlahnya sama. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Tinggal menghitung kalau misalnya jumlah anggota DPR berapa ya, 500 misalnya, maka anggota DPD itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari 500 itu. Nah, anggota DPD ini juga dapat diberhentikan dari jabatannya. Mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberhentiannya itu diatur dalam undang-undang. Kemudian berkait dengan, karena ini materinya adalah kedaulatan, berkait dengan pemilu tadi. Pemilu, kita akan memilih presiden dan wakil presiden, itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Sedangkan anggota DPR dan DPRD itu juga harus diusung oleh partai politik. Kalau anggota DPD dapat secara perseorangan, maju secara perseorangan. Nah, pemilihan umumnya itu diharapkan berjalan sesuai dengan asas ini: jurdil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Anak pasti sudah paham kapan dikatakan apa itu langsung, kapan suatu pemilu dikatakan langsung, kapan dikatakan umum, kapan dikatakan bebas, dan kapan dikatakan rahasia, jujur, dan adil. Dan ini dilaksanakan setiap 5 tahun. Itu dalam kondisi normal. Lalu dalam kaitannya dengan keberlangsungan bangsa dan negara ini, maka ketika negara didirikan, maka kita sepakat untuk mendirikannya, maka kita pun sepakat untuk membiayainya. Lalu dari mana membiayai bangsa dan negara ini untuk tetap tegak dan lestarinya? Salah satu sumbernya adalah pajak. Nah, itu pajak itu apa? Jadi pajak itu yuran, ya, yuran yang dipungut dari rakyat, dan itu sifatnya memaksa untuk keperluan negara. Misalnya punya tanah, punya mobil, ya, punya rumah, itu ada pajaknya semua. Nah, misalnya punya kendaraan tapi tidak mau bayar pajak, ya, terus kendaraannya tidak boleh menggunakan dong jalan yang telah dibuat pemerintah. Silahkan buat sendiri jalanan, kalau tidak mau bayar pajak. Jadi pajak itu dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pelayanan umum. Uang dari pajak itulah yang dibuat untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas olahraga,
dan lain-lainnya. Itu dari pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Terus, bagaimana dengan penggunaan keuangan negara? Siapa yang memeriksa penggunaan keuangan negara ini? Di sini ada satu lembaga negara yang tugasnya adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Yang kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan dan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ini adalah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan BPK, di mana anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD yang kemudian diresmikan oleh Presiden. Jadi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka diadakanlah suatu badan. Badan ini bernama Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini bebas dan mandiri, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Di mana berkedudukan BPK? Adanya di Ibu Kota Negara. BPK ada di Ibu Kota Negara, tetapi di setiap provinsi ada perwakilannya. Itu tentang BPK. Di calon anggota BPK tadi, ini dipilih oleh DPR, DPR memilih mereka. Nah kemudian tadi dalam memilih anggota BPK juga harus memperhatikan pertimbangan DPD, DPR dan DPD ya. Lalu anggota BPK yang terpilih itu akan diresmikan oleh Presiden. Lalu Mahkamah Agung ini untuk lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan nanti akan kita bicara juga tentang KAYA ini karena waktunya terbatas ya, kayaknya tidak sempat nih. Yang jelas untuk menjadi hakim agung itu harus orang yang memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, dia harus adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah ini anak-anakku, mengingat waktu sudah habis, kita akan lanjutkan nanti pada kalau masih ada pertemuan berikutnya. Tapi insya Allah untuk pertemuan kali ini sepertinya ini menjadi pertemuan terakhir daring untuk semester ganjil ini. Insya Allah minggu depan itu kalau sempat ada ulangan harian yang kedua. Untuk pertemuan ini ada tugas yang sudah Bapak buatkan. Tugas PPKN pada pertemuan ke-12 ini silahkan di layar dilihat. Itu mengapa pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh Presiden harus meminta pertimbangan KMA, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi meminta pertimbangan ke DPR. Itu soal nomor 1. Nomor 2, ini tuliskan 6 kewenangan pemerintah pusat setelah otonomi daerah, sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu berikan masing-masing 5 contoh kedaulatan ke dalam dan 5 contoh kedaulatan keluar berkait dengan pelaksanaan kedaulatan di negara RI ini. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 secara adendum? Nah ini tolong ya silahkan cari di Google ya, internet ini, biar kalian juga bertambah wawasannya. Yang terakhir, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disepakati untuk tidak dirubah? Jadi ketika terjadi amandemen, perubahan Undang Dasar, pembukaan disepakati untuk tidak dirubah. Jelaskan apa alasannya. Ini 5 soal untuk tugas kalian. Bapak berharap nanti dikumpul paling lambat hari Sabtu. Sudah terkumpul melalui perwakilan kelas masing-masing. Jadi Bapak berharap perwakilan kelas mengingatkan teman-temannya, jangan lagi seperti kasus kemarin. Tugas ada beberapa yang tidak kumpul tugas, ya kumpul tugas ya nilainya juga tidak ada. Karena apa yang mau dinilai kalau tugas tidak ada dan kita juga tidak tatap muka. Demikian anak-anakku, semoga apa yang Bapak sampaikan
ini memberi sepercik sumbangan pemikiran buat anak-anakku semuanya. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat sehingga kelak apa yang menjadi cita-cita kalian bisa terwujud semua. Selalu menyampaikan pesan juga dari pemerintah, melanjutkan pesan pemerintah untuk tetap mari kita bersama menghadapi COVID ini. Mohon sekali lagi untuk selalu tetaplah banyak di rumah, hindari keluar jika tidak penting, gunakan masker dengan baik dan benar, hindari kerumunan, sering-seringlah mencuci tangan dengan air mengalir dengan antiseptik. Semoga bermanfaat. Tetaplah jadi anak-anak yang baik, tetaplah jadi anak yang berbakti pada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, anak-anak yang selamat di dunia dan akhirat. Billahi fi sabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.